Mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas dipimpin kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menemukan rasa cinta tanah air, marilah kita berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke. Ada yang nggak berangkat? Ada. Pak Adil absen dulu ya. Ya. Hadi Pratama. Amer. April. Bagas. Jaka. Devia. Dinda. Fadila. Kemarin Fadila nggak berangkat kemana? Di Barapak. Besok kalau nggak berangkat itu ngirim surat izin ya. Parisa, Ica, Kirana, Marvel, sakit ya. Udah pada nengokin. Nengokinnya bawa buah apa enggak? Nanti. Saiful, Alfa. Saiful kemana ini? Nyari Pak. Salsa, Ahyu. Kesempatan kita kali ini, pertemuan kita di hari ini adalah mengulas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih kita sering dengar adalah P5. Ya. Kita akan mengadakan P5 anak-anak. Nah, P5-nya dari sekian profil kita akan mengadakan suara demokrasi. Nah, karena kita bertepatan di semester 2 ini pemilihan ketua OSIS dan strukturnya, maka kita akan menyelenggarakan itu sebagai profil atau sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagian kepada kalian LKPD tentang P5 ini. Habis itu kita bahas bersama-sama. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang membantu kalian untuk menyelesaikan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini Bapak bagiin. Setelah itu kita bahas bareng-bareng.
Sekarang buka lembar pertama. Di lembar pertama ini semuanya sama. Ini adalah cover, ya. Ini adalah cover. Jadi kita tidak perlu mengedit lagi untuk lembar pertama ini. Jadi semuanya dibikin sama. Yang kedua adalah poster. Jadi ya. Jadi tugas kalian, nanti kalian akan membuat poster. Membuat poster calon kandidat. Nah, pada kesempatan kali ini kandidat kita itu berjumlah 3 pasang atau 6 orang. Jadi ada kandidat 1, 2, dan 3. Nanti kalian akan dibikin berkelompok tugasnya. Nah, kalian akan bertugas berkelompok untuk menyelesaikan ini. Setelah itu pembuatan posternya ini bisa dikerjakan bersama-sama melalui aplikasi Canva. Jadi nanti kalian lebih mudah untuk mengerjakan meskipun kalian tidak langsung bertatap muka dengan kelompoknya karena jauh, tetap kalian bisa mengedit bersama-sama. Kenapa? Karena ini kalau aplikasi Canva kalian itu dimudahkan untuk berkolaborasi. Satunya di rumah, satunya lagi ke pasar, sama-sama ngedit dalam satu bentuk poster itu bisa bareng-bareng. Nah, ini kandidat yang 1. Isinya tentang visi dan misi. Namanya, terus wakil ketua, terus visi misinya apa. Nah, sementara ini kita belum tahu visi misinya apa, karena besok di pertemuan yang akan datang baru mereka akan menyampaikan visi misi atau mereka akan berkampanye. Tapi pada kesempatan kali ini kalian harus tahu dulu apa yang harus kalian lakukan ketika nanti sudah berkampanye. Paham? Oke. Ini calon kandidat nomor 2. Nah, nanti kalian mengedit sama namanya, setelah itu visi misinya apa. Kalian dibebaskan untuk berkolaborasi mengedit sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Misal, oh Pak warnanya kurang cantik, saya lebih suka warna ungu, atau saya lebih suka warna merah. Silakan, itu bebas kalian dalam berkreasi sesama kelompoknya. Setelah itu sama. Ini poster calon kandidat ketiga. Sudah? Buka halaman keempat. Di halaman keempat ada laporan hasil Pilketos pemilihan ketua OSIS Spensa PK masa bakti 2024-2025. Nah, di sini kalian harus mengedit nama kelompoknya, nama-namanya. Di situ Bapak kasih contoh, ada Renita, Dava, Marvel, sama Sahira. Ini satu kelompok. Paham sampai sini? Laporan hasil Pilketos ini untuk apa sih Pak? Gimana sih caranya? Apa yang harus dituangkan? Kita lanjut lembar selanjutnya. Kita lanjutkan. Di halaman kelima ada pengumpulan data. Jadi sebelum nanti kita pemilihan ketua OSIS secara langsung, nah kita kan nanti akan pemilihan nyoblos secara langsung. Kita di situ harus mengumpulkan data. Nah, data yang dikumpulkan pada hari pemilihan OSISnya hari apa ditulis. Terus tanggal berapa, tempatnya di mana? Di mana tempatnya? Oke, di Geraha SMP 1 Penawar. Setelah itu kalian harus mencari jumlah pemilih. Siswa yang milih itu semuanya ada berapa? Nah, caranya bagaimana Pak? Nanti sewaktu perhitungan surat suara kalian harus menyimak. Kalian harus ikut melihat. Oh, ternyata yang milih itu ada 500, sekitar 500 berapa kira-kira?
ada 538 siswa. Nah, terus jumlah calonnya tadi ada berapa? Ada 3, benar. Kalian di sini tulis nama calonnya. Nomor 1 calonnya siapa? Ketuanya, terus wakilnya. Nomor 2 calonnya siapa? Nomor 3 calonnya siapa? Ini bawa bikin 4 sebagai contoh. Pada halaman 6, pada halaman 6 tugas kalian adalah mengikuti kegiatan pemilihan sampai dengan selesai, sampai dengan perhitungan. Nah, nanti kalian harus menulis. Misal nomor urut 1, nama calonnya siapa? Di situ kolom yang nomor 3 itu ada tulis. Kalian harus nulis. Misal nomor urut 1 dapat berapa suara? Ya kan? Nah, itu digaris terus. Bisa toh? Nah, terus jumlahnya itu tertulisnya berapa? Misal 34 suara gitu. Nomor urut 2 juga sama, nomor urut 3 juga sama. Nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok dengan kelompoknya masing. Setelah kalian mendapatkan datanya, ya, setelah kalian mendapat data dari pemilihan OSIS, yang pertama, carilah perolehan suara terbanyak dan terendah dari ketiga pasang calon. Siapa suaranya yang terendah? Siapa suara yang terbanyak? Tuh. Yang kedua, carilah rata-rata perolehan suara. Jadi suara yang didapat dikumpulkan, dijumlah, setelah itu dibagi 3. Rata-ratanya berapa sih? Kayak gitu. Yang ketiga, carilah persentase perolehan suara dari masing-masing calon. Misal pasangan 1 dapatnya 34, jadi berapa persen tuh? Atau pasangan 2 50 suara, jadi berapa persen? Atau pasangan 3 dapat berapa suara dikali peran persentase, dapatnya berapa? Nomor 4, berapa yang tidak menggunakan hak pilih? Berarti kalian harus tahu total semua siswa di SMP Negeri 1 itu ada berapa. Setelah itu dikurangi dengan berapa banyak yang milih. Nah, yang nggak milih itulah yang nanti kalian tulis. Yang kelima, buatlah diagram. Boleh diagram lingkaran, boleh diagram batang, boleh diagram garis. Nah, untuk merepresentasikan hasil surat suara itu. Pada halaman 9, kalian nanti di sini ditulis judul diagramnya, setelah itu jawabannya. Nah, soalnya di mana, Pak? Soalnya ada di halaman 8 tadi. Mulai dari kalian mencari rata-rata, mencari suara terbanyak, setelah itu membuat diagramnya. Sampai sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Yakin? Oke, kita sekarang membuat kelompok. Arif akan bikin satu kelompok. Satu kelompoknya berisi 3 apa 4? 4, berarti kita berhitung 1 sampai dengan 4 ya, untuk menentukan kelompok. Dari 1 yang 1 berkelompok dengan 1, terus yang 2 berkelompok dengan 2. Nah, sekarang Bapak akan menguji kalian. Bapak akan membuat simulasi seolah-olah kita sudah melakukan pemilos. Supaya apa? Memudahkan kalian mengisi RKPD nanti tidak terlalu bingung. Nah, sekarang tulis soalnya. Nah, tulis. Bapak titip satu kelompok satu aja yang tulis ya Bapak. Boleh ditulis di RKPD boleh atau tulis boleh. Sudah? Paling pilih. Siswa SMP 1 Kenawang Tama berjumlah 500 siswa.
menggunakan hak pilih sebanyak 450. Sudah? Jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS sebanyak 3 pasang. Dengan perolehan surat suara sebagai berikut. Titik 2. Bawahnya ada yang baru. Calon 1 mendapatkan 100 suara. Calon 2 mendapatkan 250 suara. Calon 3 mendapatkan 150 suara. Sekarang dari soal simulasi yang Bapak sampaikan, kita akan memecahkan poin 1 sampai 5. Yang pertama, carilah perolehan suara terbanyak dan terendah. Terus yang kedua, carilah rata-ratanya. Yang ketiga, cari persentase. Yang keempat, berapa yang gunain hak pilih. Dan yang kelima, bikin diagramnya. Bisa ya? Ya. Kita isiin ke RKPD. Ya, kita masukin dulu. Carilah perolehan suara terbanyaknya. Nah, dari ketiga calon, mana perolehan terbanyaknya? Ya, perolehan terbanyak ya dari calon 1, calon 2, calon 3 ditulis di sini. Siapa yang paling banyak? Ya. Bisa? Ini isi tulisnya. Nah, calon 1 kan tadi dapat 100 suara. Jadi kalian bikin seret-seret ini sebanyak 100. Oke? Sini. Satu kelompok tadi kelompok sampai 3 kan? Kelompok 3. Dicari, terus dicari persentasenya. Bisa cari persentase? Bisa. Bisa? Oh ya, dicari 100%. Enggak?
Selesai? Salah. Bisa ya? Salah. Nah, jadi ini tadi itu cuma simulasi dari pengisian LKPD memudahkan kalian. Pak Arif tegaskan kembali. Tugas besok yang pertama kalian membuat poster. Calon 1, calon 2, calon 3. Kalian membuat poster. Posternya lewat media Canva. Ini dikerjakan di minggu-minggu ini, ya, dikerjakan di minggu-minggu ini. Terus yang kedua tugasnya adalah membuat laporan pemilos. Jadi nanti kalau sudah pemilihan, kalian membuat laporannya. Laporannya seperti apa, Pak? Ya seperti yang kita bikin hari ini. Seperti kalian mengisi LKPD ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat. Kawan Bibit, Kawan, sebelum kita selesai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dengan baik. Jangan banyak berbicara karena nanti ada proyek yang harus kalian selesaikan di akhir waktu yang ditentukan oleh dan staf ya, mohon maaf. Untuk kelas 7, 71 dan 72 silahkan menemui Bu Lena untuk lembar kerja LKPD-nya. Silakan. Ya, Bapak Ibu guru, kami ucapkan selamat datang di Bilik Suara SMP Negeri 1 Purnatama. Silakan mengikuti proses yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian nomor urut 02 Raka dan Helda mendapatkan total suara 323. Selanjutnya nomor urut 03 Putri dan Cika dengan perolehan suara 141. Kemudian total suara rusak atau tidak sah dengan jumlah surat suara 18. Jadi hasil rekapitulasi pemilihan ketua OSIS sebagai ketua dan wakil ketua terpilih adalah nomor urut 02 Raka dan Helda.